Ada pejabat ngomong tadi, supaya bersilaturahmi antar partai. Percuma, ini orang-orang ini percuma, karena mereka bukan Islam, mereka PKI. Lah, bilang apa? Nama-nama Islam, KTP beragama Islam, jiwanya jiwa PKI, komunis. Jadi percuma, nggak bisa. Karena tidak ada lagi yang berani sekarang ini menghadapi kenyataan. Nggak ada lagi. Islam makin hari makin tenggelam. Kami dari Jakarta berkeliling ke Sumatera Barat dan nanti besok di Riau. Untuk apa? Melihat kondisi umat yang semakin hari semakin tenggelam keimanan. Lalu bagaimana Ustaz? Menteri Agama suruh berdoa semua agama. Oh, jangan pancing. Understand. To the world we live in. Saya paham di mana dunia saya hidup. Ini orang dijadikan pejabat untuk memancing kita supaya keluar. Saya nggak mau tanggapi, malas. Hah? Kok imam-imam saja yang ditusuk? Yahya Waloni ini nggak pernah diganggu. Saya tunggu-tunggu. Umpamanya di masjid ini juga ada PKI mau coba saja nanti. Baku rimbas kita di luar masjid. Iya ya. Nah, atau sementara ceramah begini, coba-coba tikam. Ku angkat meja ini, ku tindis, jamaah jangan bela. Nah, memang harus begitu. Harus begitu sebagai ustaz. Jangan nanti kita tidak boleh melawan. Di dalam diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Apalagi di akhir zaman ini, Allahu Akbar. Setiap hari yang kita tonton tidak ada lain kecuali perdebatan mengenai Islam sedang dikepung. Dan yang mengepung anehnya bukan orang kafir. Yang menjelekkan Islam bukan orang kafir. Orang kafir malah bergembira ria. Dulunya niatnya ingin menghancurkan Islam. Masya Allah, orang kafir mana yang tidak benci kepada Islam? Saya bekas kafir. Jadi tahu persis. Kalau orang kafir tidak benci Islam, bukan kafir itu. Kebencian mereka itu menunggu momen sampai kapan mereka dibantu. Datanglah orang-orang yang mengaku pejabat dan memang pejabat. Diangkat oleh karena dendam politik, lalu menyudut-nyudutkan kitab suci Al-Quran. Dia mengaku Islam, dan di bulan puasa ini insya Allah dia juga yang putuskan. Jatuhnya satu, dia. Bukan saya ya, kalian punya teman dulu itu. Saya punya Islam yang mantan kafir. Itu ibu bapak punya saudara dulu itu. Saya sendiri. Karena saya dari kafir yang dikasih hidayah. Kelompok saya sendiri. Itu ibu bapak punya teman itu dari turunan memang sudah nenek moyang Islam. Tidak sadar bahwa kita jadi pejabat, kita berharta. Coba lihat di parkiran, ada roda 2, roda 4. Itu dari apa hasilnya? Karena kita beriman kepada Allah. Menakutkan sekali situasi Ramadan kali ini. Menakutkan sekali. Tidak ada berkah giro keislaman. Mulai dari 2 Ramadan sebelum kemarin. Ini sudah malam ketiga Ramadan. 1 minggu belum memasuki Ramadan, baru siap-siap kita masuk dengan doa Allahumma balikna fi syahri Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan, ya Allah. Apa yang terjadi? Nggak ada ghirah kita untuk masuk ke sana. Kebahagiaan sudah hilang. Kenapa? Karena kita dihiasi setiap hari, diwarnai setiap hari dengan masalah, kegaduhan, keributan yang dibuat oleh pejabat-pejabat negara. Yang jadi sasaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarawih kali ini kita diberikan kesempatan. Karena dia sudah tahu dia sendiri yang mulai, dia yang mengakhiri. Dia sudah pikir-pikir pemerintah ini.
Kalau sampai ditutup tarawih ini, habis ekonomi umat ini. Keluar terus dana anggaran negara, habis Jokowi. Itu maksud Ambo. Iya, dia sudah tahu, bukan dia tidak melarang, dia tetap melarang sebenarnya. Cuma dia pikir-pikir imbasnya nanti ekonominya keluar lagi bansos, bantuan sosial pasti itu. Melawan Islam percuma. Indonesia ini bumi syariah. Sudah beberapa periode dalam setiap sejarah kebangsaan kita, Islam ini sudah dari tahun 1928, 1948, bahkan dari zaman 350 tahun menjajah Indonesia. Adakah Indonesia ini kalah? Karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Percuma. Ibu bapak yakin sajalah, semakin kita dikepung, semakin kita menang. Asalkan apa? Di bulan ini kita bersatu. Kenapa? Kalau tidak bersatu, lihatlah. Bencana terjadi di mana-mana. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengatakan ada ancaman besar di Pulau Jawa tentang bencana. Itu siklon Seroja itu, semacam puting beliung. Seorang ahli berkata di televisi TV1 saya tonton, baru kali ini siklon tropis Seroja itu menyerang daratan. Angin kencang ini yang menyimpan badai yang besar ini, itu tidak pernah terjadi di darat, selalu di lautan. Kenapa ke darat? Belum lama Jokowi meninggalkan Nusa Tenggara Timur. Qul amara Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kata Allah, Qul amara Rabbi bil qis. Qis itu keadilan. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memerintahkan untuk menjalankan keadilan. Ketika engkau menghadapkan wajahmu masjidil wad'uh, di dalam masjid, ketika kita sujud menyembah kepada Allah. Berarti ayat ini kepada orang kafir atau kepada Muslim? Kepada Muslim. Jokowi dan Pak Maruf itu Islam atau kafir? Islam. Kalau dia bukan Islam tidak jadi presiden. Betul apa betul? Nggak bakal jadi, Wi. Karena dia beragama Islam, maka dia jadi yang memberi amanah adalah umat mayoritas Muslim. Begitu. Jadilah dia. Begitu dia jadi, kata Allah cuma satu, berbuat adil. Sebagaimana Allah telah menciptakanmu, demikian kamu akan kembali kepada Allah. Nah ini, kita tidak tahu sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan kita. Kata Imam Syafi'i, bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat dengan kita? Wahai santri-santri, murid-muridku. Ada yang menjawab, anak, istri, suami, tetangga. Kata beliau, betul semua jawaban kalian, tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Apa yang paling jauh dengan kita? Ada yang menjawab al-buruj, tata surya, atmosfera bumi, lapisan antara langit dan bumi. Ada yang menjawab tata surya, bintang-bintang, bulan, matahari, kedalaman laut. Betul semua, kata Imam Syafi'i. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah masa lalu. Ditambahkan itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Abu Hamid atau Al-Imam Al-Ghazali. Ditulis, Allah perintahkan dua malaikat menjemput dua makhluk manusia. Satu bergelar raja, satu bergelar ahli ibadah. Ini kita simpan
permasalahan ini menjadi bekal kita berjalan selama Ramadan. Jadi penguat dalam kehidupan kita. Mau tahu apa kita? Entah saya pribadi atau di antara ibu bapak, begitu kita keluar masjid, tiba di rumah, belum sampai sahur subuh nanti sudah dipanggil oleh malaikat maut. Itu yang paling pasti dalam kehidupan kita. Itu yang paling dekat. Mengingatkan kepada pejabat-pejabat kita, sudah terlalu lebar kezaliman yang terjadi di negara ini. Di bulan Ramadan ini ada pejabat ngomong tadi, supaya bersilaturahmi antar partai. Percuma, ini orang-orang ini percuma, karena mereka bukan Islam, mereka PKI. Lah, bilang apa? Nama-nama Islam, KTP beragama Islam, jiwanya jiwa PKI, komunis. Jadi percuma, nggak bisa. Kita masyarakat Muslim ini jangan terlalu bodoh lah, mau ditipu. Ya, saya ini bekas manusia paling ular di atas ular dulu, kafir. Ya, jadi antum belum tahu munafik, saya sudah ahlinya di situ. Tahu saya, ini munafikun, ini bukan. Karena itu saya sudah ahli di bidang itu. Diutuslah malaikat maut datang kepada seorang sosok raja yang zalim, raja yang lalim, raja yang tidak sayang kepada rakyatnya. Di tengah tempikan sorak masyarakat kaum kerajaan, datanglah laki-laki tua mengenakan jubah yang compang-camping, kulitnya penuh dengan borok, bisu dan luka. Berteriak kepada raja, wahai raja, tolong condongkan kepalamu, ada hajat yang hendak saya sampaikan. Kata raja, hei, kau orang kurus kering, kau tidak punya harga apa-apa. Tidak kau tahu bahwa saya ini raja? Saya di atas tunggangan kuda dengan dikawal oleh beberapa prajurit berperawakan baik. Singkirkan manusia hina ini. Disingkirkan. Karena orang ini meminta terus, akhirnya raja menyerahkan kepalanya, tunduk, memalingkan ke arah kiri. Silakan bisik apa hajatmu. Orang tua ini membisikkan di kuping sang raja, saya adalah malaikat maut. Bingung raja, pucat seperti kertas tisu ini. Tolong berikan saya 10 minutes, 10 menit saja, saya selesaikan urusan saya di kerajaan. Kata malaikat, I'm sorry my friend, it's too late. Sudah terlambat kawan. Tumbang dari atas kuda, mati dengan cara sekejap mata. Tumbang, berjalanlah malaikat maut ini, pergi menyusuri sungai, menapaki lembah, menaiki gunung, menggedor pintu seorang miskin yang papa, yang sudah ditinggalkan istri dan anaknya. Tinggallah seorang diri di gubuk reot, digedor pintu, assalamualaikum. Tidak terdengar balasan suara, hanya terdengar percikan air. Ternyata yang punya rumah sedang berwudu. Menggedor ketiga kali, menyautlah orang dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan di luar? Masuklah malaikat maut, memproklamirkan dirinya, saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah katakan, kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Sudah lama saya tunggu kedatanganmu malaikat maut. Segeralah cabut nyawa saya. Kata malaikat maut, sabar dulu kawan, kita ke dalam dulu, kita ngopi dulu. Nah ini sebenarnya dari tadi saya sudah datang di masjid ini, kopi yang tidak ada. Ibu bapak, iya tahu ini baru ada. Ibu bapak tahu saya sudah datang dari tadi. Ada ustadz ceramah saya dengar. Ustadznya baca itu mana soma Ramadana imanan wahti sahban ghufrallahi ma taqaddam min zanbih. Saya dengar dari sebelah belakang situ ustadz ceramah. Yang bohong-bohongi sama saya. Saya sudah datang. Ya, pengurus masjid pun tahu saya datang, tapi dia kunci pintu belakang. Itu nanti masuk, mudah-mudahan dia ketemu malaikat maut. Insya Allah, amin.
Nggak supaya jadi pukulan, jangan pucat. Itu sifat munafik. Nah, iya ya. Coba kalau yang datang pejabat, oh cepat sekali itu. Oh, yakin saya. Kita ketawa-ketawa. Bagaimana kita puasa? Pikiran hati kita nggak bersih. Mulut saja kita menahan tidak makan dan minum. Hati belum bersih. Mari kita operasi satu persatu. Iya, supaya berjumpa malaikat nggak takut-takut. Andaikan saya tadi Joko Widodo, nggak ada lagi kesempatan. Wah, terbungkuk-bungkuk biar Maruf Amin. Ini kan pengalaman kita. Ya. Sedangkan ulama saya terbungkuk-bungkuk, apalagi ente. Nah boleh begitu. Sambut. Ada tamu, apalagi malaikat maut yang datang pakai hitam begini. Kan begitu. Ini lambang Pak, lambang malaikat maut. Hitam di luar saja, di dalam putih, insya Allah. Daripada putih di luar. Hitam di dalam kawan. Berarti yang begitu-gitu. Ya, sambil ceramah saling operasi kita. Iya, harus saling operasi. Saling lagi ceramah, operasi. Tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hantam lebih. Memang harus ditindis betul-betul. Kalau mau berubah kita. Karena tidak ada lagi yang berani sekarang ini menghadapi kenyataan. Nggak ada lagi. Islam makin hari makin tenggelam. Kami dari Jakarta berkeliling ke Sumatera Barat dan nanti besok di Riau. Untuk apa? Melihat kondisi umat yang semakin hari semakin tenggelam keimanannya. Itulah kita melaksanakan saum Ramadan, menghormati diturunkannya firman Allah. Untuk apa? Isinya ini cuma 2. 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Isinya cuma 2. Lakukan perintah Allah, hindari apa yang dilarang oleh Allah. Cuma itu. Nggak perlu ibu bapak hafal 30 juz. 2 itu saja dilakukan, insya Allah semuanya tercatat dalam Al-Quran sebagai pedoman. Itu sebabnya Allah katakan, diberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad, nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur. Kadang-kala saya sedih, ada ustadz menerangkan ke orang Islam yang masuk neraka. Saya kalau sudah dengar ceramah begitu, pulang saya. Mana ada orang Islam masuk neraka? Yang masuk neraka kafir, yang bukan Islam. To the point begitu. Yang masuk neraka itu bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Neraka habis. Saya lewat di situ banyak sekali kelenteng. Neraka semua itu. Itu baru buya. Itu baru buya. Jangan bilang nanti orang Kristen dengan orang Islam surganya sama. Cuma orang Islam pakai Lion Air. Orang Kristen pakai bus ALS antar lintas Sumatera. Nggak ada sama. Agama itu beda. Lalu bagaimana Ustaz? Menteri Agama suruh berdoa semua agama. Jangan pancing. Understand. To the world we live in. Saya paham di mana dunia saya hidup. Ini orang dijadikan pejabat untuk memancing kita supaya keluar. Saya nggak mau tanggapi, malas. Ini pancingan-pancingan begini, saya nggak bakal tanggapi. Silakan, kita umat Islam diselamatkan bukan karena doa. Kita umat Islam diselamatkan karena iman kepada Allah. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita diselamatkan karena iman dan amal soleh. Urusan kalian mau berdoa di Islam tidak seperti agama saya dulu, agama Kristen ada juru selamat. Di Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Makanya umat Islam kalau ditanya masuk surga, jawabannya
Insya Allah. Tidak takabur, tidak sombong. Tidak. Itu yang saya masuk Islam. Oh, betul-betul filosofis yang terkandung dari kata insya Allah. Tidak mau melompat, tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, apalagi tentang keselamatan. Selagi dia taat, urusan masing-masing. Berpuasa kata Allah, ini paling secret, paling rahasia. Kata Allah apa? Kulu amalik Adam ila saum fa innahu liwa ana azbih. Kata Allah, semua amalan anak cucu Adam untuk dirinya sendiri, solat, sedekah, hanya satu kata Allah yang aku berikan, illa saum lahu illa saum, kecuali puasa. Karena ini hanya Allah yang tahu nih orang puasa atau tidak. Ibu bapak pikir kalau di kafir juga tidak puasa. Puasa orang kafir, pendeta pun puasa. Bahkan gereja Adventis setiap hari Sabat, dalam bahasa Arab setiap hari Sabtu Bu ya, pendeta Adventis dan jemaatnya sepanjang zaman mereka puasa. Kalau ditanya kepada pendeta kenapa puasa, untuk menahan nafsu agar sabar membimbing domba-domba. Lah memang itu. Jadi kalau umat Islam dituduh domba sesat, itu logika terbalik. Di dalam studi kependetaan, teologi kependetaan semester 4 ada pembelajaran mata kuliah dasar umum, mata kuliah pengembangan kepribadian. Semester 4 ada studi penggembalaan. Jadi pendeta itu disebut gembala. Berarti domba-dombanya siapa? Umat Kristen. Nah ini mualaf mesti jelaskan. Tidak ada jemaah bilang, Ustaz kami dituduh domba sesat. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi domba sesat itu pertama Bani Israel. Kedua, orang yang mengikuti jejak Bani Israel, agama Kristen. Jadi kita bukan domba sesat, kita adalah orang-orang yang diselamatkan karena iman. Ibu bapak dan saya tidak luput daripada dosa. Semua umat Islam tidak luput dari dosa. Hanya satu yang dijamin dosanya diampuni dan dijamin masuk surga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan beberapa tahun lalu, komentator TV tanya kepada Pak Quraisy Shihab, ahli tafsir, Prof, betulkah Nabi Muhammad sudah dijamin dihapus, diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk surga? Belum tentu. Nah ini ada muslim yang omong kosong, yang tidak tahu tidak tahu tentang hal ini, mau melawan sama saya, mau ajak berkelahi. Allahu Akbar. Ini Yahya Waloni ini dari kecil umur begini memang sudah petarung. Cuma belum ketemu lawan aja sekarang. Oh iya. Tidak mungkinlah berani tanpa ada pukulan, kan begitu. Orang Manado itu kan mempelajari 3 aspek kalau laki-laki. Yang pertama, laki-laki Manado itu harus kaya dengan pengetahuan filsafat. Yang kedua, tahu memasak. Kenapa? Kalau binimu sakit, kau bisa memasak. Yang ketiga, bisa bela diri. Kok imam-imam saja yang ditusuk? Yahya Waloni ini nggak pernah diganggu. Saya tunggu. Umpamanya di masjid ini juga ada PKI mau coba saja nanti. Baku rimbas kita di luar masjid. Iya ya. Nah, atau sementara ceramah begini, coba tikam. Ku angkat meja ini, ku tindis, jamaah jangan bela. Memang harus begitu. Harus begitu sebagai ustaz. Jangan nanti kita tidak boleh melawan. Ini Allahu Akbar. Saya ini Umar bin Khattab, Buya ini Abu Bakar. Semua pendakwah itu sudah diberikan jiwa para sahabat. Saya mengambil yang mungkar. Metodologi dakwah itu kan 2, amar ma'ruf, nahi mungkar. Silakan yang mengambil ma'ruf. Buya tidak usah ambil yang mungkar, karena wataknya Buya pengajar. Ustaz Somad jangan ke situ.
Karena mereka di jalur yang ma'ruf. Mari yang mungkar-mungkar ini, sedikit orang pilih jalan ke sana. Kebanyakan pilih yang ma'ruf dan terbukti. Ada yang jadi pengusaha, ada juga yang jadi wapres. Karena pilih jalan ma'ruf. Assalamualaikum. Ini singgung-singgung Pak Ma'ruf. Kebetulan wapres kita nama Ma'ruf Amin. Ada pakai amin, itu nggak pakai amin. Begitu. Pilih yang mungkar, sedikit orang ke situ, banyak ke Ma'ruf. Saya pikir-pikir masuk Islam kalau cuma Ma'ruf, nggak usah masuk Islam, lebih baik di sana. Ini jalan yang kami tempuh, tidaklah mudah, ibu bapak. Jadi kami tahu silsilah diturunkannya kitab-kitab para nabi. Kemudian setelah Taurat Allah berikan, 500 tahun setelah Taurat Allah turunkan Zabur Daud. Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut dengan Mazmur atau nyanyian puji-pujian Daud. Kenapa disebut Mazmur? Kenapa disebut nyanyian puji-pujian? Karena Nabi yang pandai bermain alat musik, gambus dan kecapi, pandai menari-nari adalah Nabi Daud. Orangnya tidak terlalu besar perawakannya, tetapi setiap kali dalam pertempuran Daud dikenal sebagai raja Nabi yang tidak pernah kalah dalam pertempuran.